Hari ini aku mau ngajarin kamu cara ngedapetin ordal di industri ilustrasi. Tapi aku mau ngingetin dulu, kalau ordal kamu ini ngasih kamu kerjaan karena memang skill kamu mencukupi dan kerjaan ini cocok untuk kamu, berarti ordal ini bisa kita sebut koneksi. Tapi kalau kamu dapat kerjaan dari ordal padahal skill nggak mencukupi dan kamu cuma dipaksain masuk buat nolongin kamu atau untuk keuntungannya mereka, itu namanya nepotisme. Jadi bedain mana ordal yang baik dan yang mana yang eksploitatif. Di video ini kita akan bahas gimana kita dapetin koneksi kalau portofolio kita udah siap atau kalau portofolio kita belum siap, dan aku akan ngasih kisi-kisi template dari email yang biasanya aku pakai untuk cari koneksi. Yang paling gampang cari ordal, tapi prosesnya paling lama adalah kalau portofolio kita udah siap. Aku mau cerita dulu. Dulu waktu aku baru mau lulus, portofolioku aku rasa udah cukup siap dan guruku juga merasa demikian. Jadi aku tanya ke dia, kira-kira ada nggak koneksi dia atau kenalan dia yang aku bisa kontak untuk promosiin karya aku. Kebetulan, istri dari guruku ini adalah ilustrator yang bikin cover-cover Harry Potter yang pertama. Di situ mereka setuju untuk ngasih kontak aku ke salah satu editor dari Harry Potter. Singkat cerita, aku kirim email ke dia, aku janjian untuk ketemuan, aku datang ke kantornya, dan aku kasih beberapa souvenir giveaway untuk si editor tersebut. Akhirnya nggak berapa lama kemudian karyaku disebar di kantor tersebut dan aku dapat proyek book cover pertamaku dari The Scholastic. Kalau untuk editorial, proyek pertamaku ceritanya beda lagi. Saat itu ada yang namanya Zenkel Scholarship. Jadi ini adalah beasiswa terbesar di Amerika. Semua kampus-kampus seni akan ngirimin representasi dari sekolah mereka untuk diseleksi menjadi satu orang saja sebagai penerima beasiswanya. Beasiswa ini khusus untuk ilustrator aja dari The Society of Illustrators. Kebetulan di tahun itu aku masuk ke top 3 dan 3 peringkat teratas ini kita harus diinterview sama juri-jurinya. Salah satu dari jurinya adalah seorang art director di The New York Times. Di situ beliau melihat karyaku dan dia merasa karyaku cocok untuk salah satu proyek yang lagi dia kerjain. Jadi sayangnya meskipun aku nggak dapat beasiswanya saat itu, tapi aku dapat proyek pertamaku di The New York Times. Gambarnya kecil kayak cuma segede 3:4 ya, kayak segede pas foto. Tapi buat aku itu udah sesuatu banget bisa diterbitin di penerbitan yang besar. Dari sini kalian bisa lihat nih, buat cari ordal, kita tuh bisa memanfaatkan koneksi terdekat kita dulu, atau kita bisa memanfaatkan event kayak tadi ya, beasiswa, perlombaan, pameran, komunitas. Yang pasti, kalau portofolio kita udah siap, mendapatkan koneksi akan jauh lebih gampang juga, karena mereka melihat kita terpercaya dan kita bisa digunakan untuk keperluan mereka. Tapi gimana kalau karya kita ini belum siap, alias belum punya portofolio? Percaya atau enggak, kamu bisa tetap cari koneksi, bahkan sebelum portofolio kamu siap. Ini sebuah fakta yang aku dulu kaget banget, karena ternyata kamu tuh bisa minta feedback atau masukan dari calon klien kamu. Contohnya gini, ada temanku namanya Megan, dia sekarang kerja buat studio-studio yang bikin SpongeBob the Movie. Saat dia masih kuliah, setiap kali dia update portofolionya, dia akan kirimin email ke recruiters dan art directors, bukan untuk minta kerjaan, tapi untuk minta feedback dan ngasih tahu mereka bahwa dia sangat tertarik untuk kerja sama mereka. Sebenarnya calon-calon klien kita kayak art directors, recruiters, producers, editors, dan lain-lain, mereka tuh sangat haus untuk mendapatkan koneksi baru, untuk mendapatkan talent baru. Karena kalau mereka dapat talent baru yang cocok, proyek yang mereka bikin juga akan semakin keren. Kalau kita sebagai orang yang baru memulai, menempatkan diri kita dengan baik, dengan benar, kita bisa mendapatkan feedback mereka, karena buat mereka ini bisa membentuk calon-calon pekerja masa depan untuk mereka sendiri. Jadi gunanya cari ordal bukan cuma sekedar biar kita tuh gampang dapat kerjaan, tapi supaya mereka ingat sama kita, sehingga saat ada proyek yang cocok untuk kita, orang pertama yang ada di pikiran mereka adalah kita. Jadi kita seakan-akan membypass kompetisi-kompetisi kita yang lain. Apalagi untuk yang di industri entertainment, kayak game, animasi, ada yang namanya recruiters. Dan recruiter-recruiter di studio ini memang kerjanya adalah menyaring dan mempersiapkan talent untuk bekerja kepada mereka. Jadi kalau kamu nemuin email recruiters, kamu sangat bisa meminta feedback dari mereka. Asalkan karya kamu tuh nggak jauh banget dari standar mereka, atau ya memang karya kamu itu cocok untuk mereka.
Aku mau share 2 template email yang biasanya aku pakai untuk mengkontak para calon klien. Template email yang pertama adalah saat portofolio kita udah siap. Kita hanya perlu 5 kalimat dan 3 paragraf. Paragraf yang pertama 2 kalimat. Kalimat pertama menjelaskan kalian ini siapa, kalian berada di mana, kenapa kita harus kasih tahu kalian berada di mana? Karena kadang ada klien yang perlu pekerja dari time zone tertentu. Jadi kalau misalnya beda waktu, ya mending mereka tahu di awal daripada udah kontak kamu, terus mereka nggak bisa kerja sama kamu. Selain itu, kalau kamu ngasih tahu kamu dari mana, biasanya ini memberikan lebih banyak konteks untuk mereka. Kayak untuk proyek-proyek editorial, aku sering dapat proyek editorial yang ada hubungannya sama Asia atau Asia Tenggara. Soalnya mereka tahu aku dari Indonesia dan aku akan punya konteks lebih tentang isu-isu yang mau dibahas. Kalimat kedua, kamu kasih tahu kamu nemu email mereka dari mana. Jangan bilang kamu nemu dari Google, tapi bilang misalnya aku ngelihat karya kamu atau proyek yang kamu garap di Instagram dan menurut aku ini menarik banget. Bisa juga kamu bilang kamu pernah lihat ilustrator lain yang kerja sama kamu dan hasil kolaborasinya sangat bagus. Itu akan membuat mereka tersentuh. Jadi mereka tahu bahwa kamu tuh emang riset soal mereka. Kamu nggak asal-asalan nyari nama di Google terus kirim email ke banyak orang, tapi sangat personalized. Paragraf yang kedua, kamu akan kasih tahu interest kamu apa. Misalnya kayak aku akan bilang, aku belakangan ini lagi tertarik sama mental health, jadi banyak mengerjakan gambar-gambar yang berhubungan dengan topik tersebut. Kenapa kita ngasih tahu soal ini? Supaya membantu mereka mengerucutkan proyek apa yang kira-kira cocok untuk kita. Kalimat kedua di paragraf yang kedua, kasih tahu langsung link portofolio kamu. Jangan bertele-tele ini itu, langsung aja kasih tahu bahwa kalau mereka tertarik untuk lihat karya kita, mereka bisa lihat di link ini. Terakhir, kalimat penutup jangan bertele-tele juga. Bilang aja bahwa kalau mereka tertarik untuk kerja sama-sama kita, mereka selalu bisa meng-email kita. Intinya, email yang kita kirim ini harus singkat, padat, jelas, dan juga sopan. Para recruiters, art directors, calon klien, kita harus asumsikan bahwa mereka ini banyak kerjaan, mereka ini sibuk. Jadi jangan sampai ngebaca email kita tuh menambah terlalu banyak kesibukan mereka. Nah, kalau kamu misalnya belum tahu cara prepare portofolionya seperti apa, kamu bisa tonton video yang ini. Aku udah bahas lengkap sebaiknya portofolio kamu seperti apa. Kalau kamu bingung cara nyari kontak lainnya gimana, kamu tonton video yang ini. Sebelum diakhiri videonya, aku mau ngingetin, cari koneksi itu adalah peruntungan. Porto kamu bagus, cara kamu ngomong baik, belum tentu kamu selalu mendapatkan koneksi atau email kamu atau kontak kamu akan dibales. Tapi ini bukan berarti ada yang salah dengan diri kamu. Jangan take it personally. Orang-orang yang kita email ini, mereka juga manusia. Mereka ada kesibukannya sendiri, mereka punya mumetnya mereka sendiri, jadi mungkin email kita nggak kebaca aja. Saran dari aku, saat mengkontak, coba diulangi 3 bulan sekali dengan update karya terbaik. Selain itu, jangan pernah sungkan untuk kamu mengontak orang yang lebih profesional, lebih senior dari kamu. Soalnya mereka pun manusia, mereka pernah berada di titik kamu berada sekarang. Gak semua orang akan punya waktu, energi, atau keinginan untuk membantu kamu. Tapi kalau kamu gak mencoba, kamu gak akan pernah bisa menjangkau orang-orang yang memang mau membantu kamu. Untuk template-template emailnya, aku udah taruh di ilustrasi.com/perpustakaan. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, supaya semakin banyak orang yang bisa nonton video ini dan mendapatkan informasinya. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.